Halo, ketemu lagi di V-Gadget Review. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita selalu dijaga kesehatannya. Sudah lama V-Gadget Review tidak ada upload video, tapi sekarang V-Gadget Review telah kembali dan akan mereview salah satu earphone wireless dari Aoki. Mau tahu earphone seri apa yang akan direview kali ini? Makanya stay terus di V-Gadget Review. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, jika video ini bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari V-Gadget Review. Seperti yang dapat kalian lihat pada video awal, dalam paket pembelian ini saya mendapatkan bonus powerbank Aoki 10.000 mAh dan juga mendapatkan kabel charger bertipe USB-C to USB-C. Sebagai informasi saja, bonus ini hanya kalian dapatkan ketika kalian membeli unit ini pada saat pre-order saja. Sekarang saatnya kita lihat bagian kotaknya. Pada bagian kotak terdapat spesifikasi singkat mengenai earphone Aoki Key Series. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung aja kita buka kotaknya untuk melihat kelengkapan apa saja yang diberikan oleh Aoki. Yuk! Yang pertama, tentu saja ada unit earphone Aoki Key Series EPB33. Kemudian selanjutnya ada kartu garansi resmi dari Aoki dengan masa garansi yang dapat kalian klaim selama 2 tahun dan tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada buku panduan manual dan selanjutnya lagi ada buku panduan manual, akan tetapi yang satu ini dalam bahasa Inggris. Kemudian pada bagian kotak di samping kiri terdapat satu buah kabel charger bertipe USB Type-C. Dan pada kotak di bagian samping kanan terdapat ear tips tambahan dan tentunya dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi nampaknya ini saja isi dari dalam kotak Aoki Key Series EPB33. Sekarang kita akan lanjut membahas satu persatu isi yang sudah kita unboxing tadi. Yuk! Seperti biasa, pertama-tama kita harus selalu mulai dari buku panduan manual. Karena di dalam buku panduan manual selalu berisi informasi lengkap mengenai perangkat yang kita beli, baik itu earphone maupun perangkat lainnya. Jadi jangan malas membaca buku panduan manualnya ya. Informasi yang terdapat dalam buku panduan manual Aoki EPB33 antara lain isi dalam kemasan, diagram produk, spesifikasi, ada cara pengisian daya, cara menyalakan dan mematikan perangkat, cara menyambungkan dan cara menyambungkan dua perangkat atau lebih sekaligus. Kemudian di baliknya bersih catatan mengenai cara menghapus daftar perangkat. Walau sebenarnya, kalau menurut saya itu lebih gampang ketika kita langsung saja menghapus dari perangkat smartphone kita. Kemudian, ada cara untuk mengkontrol musik dan mengkontrol panggilan, serta ada status mengenai LED indikator juga. Sisanya adalah pertanyaan-pertanyaan umum saja yang sering kalian tanyakan dan di sini sudah dijawab oleh Aoki. Dan selanjutnya, selain buku panduan manual seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga mendapatkan kabel USB Type-C. Dan kelengkapan yang terakhir tentu saja adalah ear tips tambahan. Nah, ear tips yang diberikan Aoki ini terdiri atas dua ukuran, yaitu ukuran S dan ukuran L. Menariknya, ear tips yang digunakan di sini berbeda bentuk dari ear tips yang biasa kita temukan. Aoki menggunakan ear tips berbentuk oval sesuai dengan bentuk nozzle pada earphone ini. Dan sekarang saatnya kita melihat unit Aoki EPB33 lebih jauh. Yuk! Ini dia unit Aoki Key Series EPB33. Earphone ini bertipe magnetic earphone yang tentunya fitur magnetic ini juga dapat berfungsi sebagai pos musik ketika kita tempelkan atau kita gabungkan. Pada bagian ear tipsnya berbentuk oval dan ini salah satu keunikan yang bisa menjadi kekurangan atau kelebihan, tergantung dari bagaimana cara pandang masing-masing. Kemudian pada bagian neckband terbuat dari bahan plastik elastis yang dibalut lagi dengan bahan karet sehingga membuat lebih ngegrip ketika digunakan. Pada bagian neckband sebelah kiri terdapat slot untuk charging dan ditutupi agar tidak mudah terkena keringat atau debu saat digunakan. Dan pada sisi lainnya terdapat control button yang dapat digunakan saat kita mendengarkan musik. Nah, sebelum kita ngebahas tentang bagaimana sih kualitas audio Aoki Key Series EPB33, baik dalam mendengarkan lagu maupun bermain game, sekarang saya mau kasih info dulu nih soal kenyamanannya.
Menurut pendapat pribadi saya, Aoki EPB33 ini saat digunakan baik di kala santai maupun olahraga sangat nyaman sekali. Dan ternyata dengan bentuk earbudsnya yang oval justru malah membuat earphone ini sangat nyaman digunakan di kuping. Dan tentunya tidak membuat kuping terasa lelah saat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Dan ukuran eartipsnya yang medium atau standar juga ngegrip banget, tidak berasa longgar atau kebesaran di kuping saya. Oh ya, Aoki EPB33 ini sudah saya coba pakai selama beberapa minggu dengan menggunakan berbagai macam genre, baik itu untuk mengetes bass, treble, vokal, maupun soundstage-nya. Akan tetapi di dalam review biasanya saya akan mengulas berdasarkan genre musik yang paling umum dan banyak diminati, supaya reviewnya tidak terlalu teknis banget dan dapat menggambarkan audio dari sebuah earphone saat mendengarkan musik di genre tersebut. Aoki EPB33 ini juga telah mendukung kodek aptX, jadi dapat dibilang dengan adanya kodek aptX ini dapat mengurangi delay dari perangkat earphone wireless, sehingga suara antara video dan audio dapat berjalan dengan selaras. Nanti juga akan kita tes saat bermain game tentunya. Nah, sekarang kita langsung masuk dulu saja ke audio tesnya. Yuk! Pertama-tama, kita akan mengulik audio Aoki EPB33 di genre rock terlebih dahulu. Pada genre ini, dapat saya bilang, Aoki EPB33 bisa melibas habis semua instrumen-instrumen yang terdapat pada genre rock, terutama pada distorsi gitarnya. Yang biasanya, distorsi gitar ini cukup sulit untuk beberapa earphone menampilkannya karena bisa menjadi sedikit kasar maupun sedikit cempreng. Akan tetapi beda hal dengan Aoki EPB33. Earphone ini dapat menampilkan suara distorsi gitar dengan warm dan lembut tanpa meninggalkan kesan garang dari suara distorsi gitarnya. Begitu pula dengan instrumen-instrumen yang lainnya, baik itu suara drum, bass maupun vokal. Semuanya dapat ditampilkan dengan sangat baik oleh Aoki EPB33. Jika digambarkan per instrumen, maka posisi gitar akan menempati urutan paling pertama. Kemudian diikuti suara instrumen bass dan drum, baru di akhir adalah suara vokal. Akan tetapi urutan ini tidak mutlak. Jadi saya rasa cukup seimbang, dan ini juga tergantung dari lagu rock yang kalian dengarkan. Apabila mengacu pada lagu rock zaman dahulu yang kualitas rekamannya tidak sebagus zaman sekarang, mungkin akan kalian dapati suara vokal memang berada di akhir dari semua instrumennya. Gantinya, suara distorsi gitar dan melodi akan menjadi paling depan dan terdengar sangat jarang. Detail-detail pada melodi gitar dan melodi bass serta drum dapat ditampilkan dengan sangat baik oleh Aoki EPB33. Overall, pada genre musik rock ini, Aoki EPB33 dapat mengolah suaranya dengan sangat baik. Kemudian, saat Aoki EPB33 digunakan untuk mendengarkan musik di genre EDM, rasanya sangat memukau kuping saya. Jedak-jeduk dentuman bassnya sangat terasa panci sekali di kuping. Tidak lebay tapi nonjok dan sangat terkontrol sekali. Sehingga tidak ada pukulan bass yang booming. Jika mendengarkan musik EDM yang memiliki vokal, Aoki EPB33 juga masih sangat bisa mengkontrol dentuman bassnya dengan sangat baik. Dan tentu saja tidak ada bass yang booming. Instrumen-instrumen lain dalam musik EDM seperti synthesizer dan kawan-kawannya juga dapat ditampilkan secara detail oleh Aoki EPB33 ini. Dan asiknya lagi nih, Aoki EPB33 ini sebenarnya memiliki 3 macam tipe pengaturan equalizer bawaan. Yang pertama equalizer bass, kemudian equalizer normal, dan yang terakhir adalah equalizer treble. Jadi jika dirasa bassnya masih kurang, kalian dapat berpindah ke equalizer bass. Equalizer bass ini ditandai dengan bunyi beep 1 kali di earphone-nya. Equalizer normal akan beep 2 kali dan equalizer treble akan beep 3 kali. Tapi, untuk mengetes keseluruhan lagu, saya set semuanya di normal saja. Baik itu di aplikasi pemutar musik maupun di earphone-nya. So, Aoki EPB33 jika digunakan untuk mendengarkan musik EDM dengan setting equalizer normal, ini sudah sangat mantap sekali. Apalagi jika mode equalizer bassnya diaktifkan, dijamin deh, semakin panci lagi suara dentuman bassnya. Nah, sekarang lanjut ke genre K-pop. Sebenarnya rada bingung sih ini. Musik jenis ini mau dimasukkan ke genre musik apa? Karena bagian nge-rapnya ada, EDM-nya juga ada, nge-popnya ya juga ada lah. Jadi saya bikin genre K-pop aja lah ya. Nah, Aoki EPB33 nampaknya masih belum cukup kelelahan untuk dites ke genre musik ini.
Dan hasilnya, musik-musik yang dihasilkan juga cukup detail, baik itu suara vokal maupun instrumen musiknya. Dan menurut pendapat pribadi saya nih, di genre ini Aoki EPB33 menampilkan porsi yang sangat seimbang antara vokal dan instrumen musiknya. Jadi tidak ada yang terlalu ditonjolkan, baik itu di bagian bass maupun treble-nya. Nah, bagian-bagian nge-rapnya pun juga terdengar sangat jelas. Jadi, Aoki EPB33 di genre musik ini masih belum kelelahan. Hampir sama dengan genre K-pop, di genre popnya, Aoki EPB33 juga tampak seimbang. Instrumen-instrumen musik terdengar jelas semua, baik itu bass, gitar, drum, semuanya menjadi komposisi yang seimbang dan pas tentunya, sehingga membuatnya sangat nyaman sekali untuk didengarkan. Suara vokalnya juga sangat pas, tidak mencoba untuk unjuk gigi sendiri, sehingga membuat Aoki EPB33 layak juga untuk diajak mendengarkan musik di genre pop ini. Oke, sekarang lanjut ke genre jazz. Dan lagi-lagi, Aoki EPB33 kok masih bisa mengolah musik di genre ini dengan sangat nyaman. Saya sendiri sampai bingung nih, nyari kelemahan dari Aoki EPB33 ini. Detail dari instrumen seperti drum, cymbal, saxophone, bass, hingga dentingan piano dapat diartikulasikan dengan sangat baik dan detail. Suara vokalnya juga pas banget. Wah, pokoknya parah banget deh ini Aoki EPB33. Di genre musik paling banyak instrumen aja masih bisa mengartikulasikannya dengan sangat baik. Dan yang terakhir adalah genre akustik, genre yang paling santai karena tidak terlalu banyak instrumen dan tentunya kalian sudah tahu jawabannya. Yap, lagi-lagi Aoki EPB33 ini bisa dengan sangat mudah melewati genre ini dengan sangat santainya. Detail strumming gitar, petikan bass, suara kazun, dan vokal dapat ditampilkan dengan sangat mudahnya. Masing-masing ditampilkan dengan seimbang, walau suara vokal sedikit maju. Tapi memang, karena genre akustik memiliki tipe suara vokal yang lebih maju dibandingkan suara instrumennya itu sendiri. Sehingga detail dari vokal memang lebih akan berasa, tapi tidak menutupi keseimbangannya dengan instrumen musiknya itu sendiri. Jadi, kesimpulannya, bintang 5 untuk Aoki EPB33 ini dalam pengolahan audionya untuk memanjakan kuping dalam menikmati musik. Top banget pokoknya. Dan satu lagi kelebihannya, yaitu memiliki equalizer terpisah dari aplikasi pemutar musik. Nah, sekarang saatnya kita tes audio Aoki EPB33 untuk bermain game. Yuk! Oke, sudah connect, saatnya kita ngegame. Akhirnya, saya menemukan juga nih kelemahan dari Aoki EPB33. Walaupun sebenarnya ini adalah rata-rata kelemahan dari earphone wireless kebanyakan. Akan tetapi, cukup dapat diminimalisir oleh Aoki EPB33. Jadi, pada saat diajak untuk bermain game, memang Aoki EPB33 masih mengalami delay. Namun, delay yang dihasilkan tidak separah earphone wireless yang pernah saya coba sebelumnya. Dalam memainkan game, di sini saya memainkan game PUBG Mobile, delay hanya terasa pada saat saya melakukan pergerakan alias melakukan langkah kaki. Delaynya cukup berasa. Akan tetapi, pada saat saya melakukan shooting, delay itu tidak saya rasakan. Pergerakan step lawan juga masih bisa saya rasakan, baik itu datangnya dari arah kiri ataupun kanan. Nah, sayangnya nih, saya tidak sempat mencoba mic pada saat bermain game. Namun, saya rasa Aoki EPB33 memiliki kualitas mic yang sangat baik, karena saya pernah mencoba menggunakannya pada saat melakukan panggilan telepon, di berbagai kondisi tentunya, baik itu dalam rumah maupun saat olahraga, dan baik itu menggunakan panggilan seluler maupun data. Kualitas panggilan tidak mengalami permasalahan sama sekali. Jadi kesimpulannya, kelebihan Aoki EPB33 adalah build quality-nya sangat bagus. Tipe ear tips yang berbentuk oval justru sangat nyaman di kuping. Ada kontrol juga untuk pengaturan equalizer, memiliki volume terpisah dari smartphone, sudah mendukung kodek aptX, dan tentunya cocok untuk digunakan dalam menikmati berbagai genre musik. Kekurangannya, susah untuk menemukan pengganti ear tips bawaan, karena bentuknya yang oval dan kebanyakan ear tips lainnya memiliki bentuk nozzle yang bulat. Masih mengalami delay pada saat bermain game, dan yang terakhir adalah harganya yang cukup mahal. So, apakah kalian tertarik untuk membeli Aoki EPB33 ini? Saran saya, tunggulah pada saat ada diskon.
karena saya pernah melihat harga pada saat diskon menjadi sekitar 500 ribuan saja. Dan saya membeli ini pada saat pre-order seharga 1.250.000. Tapi jika kalian bersikeras ingin meminangnya, saya rasa cukup pantas di harga 1 jutaan tersebut. Oh ya, semua penilaian ini dapat berbeda-beda tergantung dari kuping orang yang mendengarkannya. Di sini saya hanya memberikan penilaian menurut pendapat pribadi saya sendiri, sehingga diharapkan kebijakan dari penilaian kalian masing-masing. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!